13 datu ini tidak datang sendiri. Mereka membawa kaum, suku, dan tradisi mereka. Di tanah baru ini, mereka mendirikan nagari satu persatu, membentuk lingkaran adat yang saling menopang. Nagari-nagari itulah yang dikenal sebagai Kubuang Tigo Baleh, Solo, Selayo, Gantung Ciri, Panyakalan, Cupak, Muaro Paneh, Saria Alahan Tigo, Sao Laweh, Gugua, Koto Anau, Bukit Sileh, Dilam, dan Taruang-Taruang. Seiring waktu, nagari-nagari ini berkembang dan melahirkan banyak pemekaran. Lahirlah nagari-nagari seperti Tanjung Bingkuang, Koto Baru, Koto Hilalang, Gawang, Bukit Tandang, Kinari, Parambahan, Sungai Janiah, Lima Ulunggo, hingga Batu Bajanjang dan Kampuang Batu Dalam. Tapi, meski telah melebihi 13 nagari, nama Kubuang Tigo Baleh tetap dipertahankan sebagai lambang asal-usul dan identitas sejarah. Kubuang Tigo Baleh bukan sekedar kumpulan nagari. Ia adalah simbol dari sikap mandiri masyarakatnya yang memilih keluar dari feodalisme. Menurut Wahyu Saptio, budayawan Minangkabau, Kubuang Tigo Baleh bukan sekedar hitungan administratif, tetapi merupakan simbol sejarah dan filosofi. Kubuang Tigo Baleh merujuk pada 13 nagari pertama yang menjadi cikal bakal kawasan ini. Meskipun jumlah nagari terus bertambah seiring waktu, nama tersebut tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan warisan leluhur. Bagi masyarakat Minangkabau, nama bukan sekedar sebutan, melainkan memori kolektif, simbol jati diri, kebersamaan, dan rasa memiliki. Menjaga nama Tigo Baleh berarti menjaga akar budaya dan identitas yang telah diwariskan secara turun-temurun. Karena bagi orang Minang, mengganti nama berarti melupakan sejarah. Menariknya, sistem kelarasan di Kubuang Tigo Baleh tidak tunggal. Nagari seperti Gugua, Sao Laweh, dan Panyakalan menganut kelarasan Bodhi Caniago, egaliter, dan musyawarah. Sementara Salayo, Cupak, dan Koto Anau memilih kelarasan Koto Piliang yang lebih hierarkis dan aristokratik. Disinilah dua kelarasan besar Minangkabau bertemu dan hidup berdampingan.